Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Basram Tutorial. Oke teman-temanku semua, sudah lama ya saya tidak membuat video tutorial, dimana dikarenakan beberapa bulan lalu masih banyak kendala di tempat kerja dan lain sebagainya. Ini sekedar sharing saja ya. Ini saya punya laptop Lenovo ThinkPad 430 mendapati permasalahan di mana fan-nya ini tidak bisa berputar. Jadi ada pesan error, fan error ketika masuk pada Windows, sehingga beberapa saat kemudian langsung mati dan tidak bisa masuk ke program Windows-nya karena ada indikasi fan error sehingga fan-nya mati. Setelah beberapa hari kemudian saya coba untuk melakukan pembelian fan ya, fan bekas. Ternyata setelah saya ganti fan-nya masih tetap saja tidak bisa ya. Memang saya sebenarnya nggak mau ribet ya, langsung saya belikan aja yang bekas-bekas, banyak di media online. Setelah diganti ternyata tetap nggak bisa. Akhirnya mau tidak mau saya harus mencari apakah fan-nya yang mati atau dari sistemnya atau dari motherboard ini ada yang putus kabelnya atau seperti apa, line-nya atau jalurnya ya teman-teman. Sebenarnya harusnya dicek dulu kipasnya. Kita harus menentukan apakah kipasnya yang mati atau laptopnya atau motherboardnya yang bermasalah. Cuman kemarin ini memang nggak ada waktu, jadi langsung saya beli, saya ganti, ternyata nggak bisa. Mau tidak mau akhirnya saya harus membongkar teman-teman. Setelah saya analisa, saya cek pakai AVO. Di sini saya menggunakan laptop saya ini ThinkPad T430 ini menggunakan pin 5 ya, 5 pin ya teman-teman. Ada 5 pin, 1 2 3 4 5, tetapi yang kepakai itu cuman ada 4 pin sebenarnya, cuman colokannya ada 4 ya. Di sini setelah kita cek ternyata yang di posisi arus ini tidak ada atau tidak mencapai 5 volt, padahal untuk menggerakkan fan-nya ini harus 5 volt ya, kapasitasnya harus 5 volt. Nah kemarin saya cek pakai AVO, belum sempat video kemarin, tapi ini sudah saya cari, ini tidak bisa nyala. Akhirnya fan-nya saya cek secara manual pakai AVO, saya buat sendiri dari adaptor, saya tes di listrik, ternyata masih normal teman-teman. Berarti dari line-nya atau jalurnya motherboard yang bermasalah. Lah untuk menentukan itu harusnya kita mempunyai skema atau gambar motherboard ya, bisa di-download di internet. Namun kemarin saya coba untuk mencarinya, tidak ketemu. Yang ada itu malah disuruh bayar. Memang sih kalau resminya harus bayar untuk skema motherboard, untuk mengetahui tipenya berapa, nanti bisa kelihatan diambilkan arus dari mana untuk fan-nya itu sendiri. Oke teman-teman, sebenarnya bisa diakali, yaitu dengan cara kita mencari titik volt dari arus yang ada di motherboard itu. Kalau ini adalah jack untuk charger, itu biasanya 19 volt. Dari sini 19 volt. Nah untuk paling mudah, kita kan tahu yang namanya USB ya. Saya kemarin kepikir bahwa USB itu ada 4 pin atau 4 kabel. Biasanya itu ada satu arus di mana sebagai supply dari USB itu biasanya 5 volt ke atas. Yang pin 1, pin 2, pin 2-nya itu negatif untuk data, pengopian data, yang 3 itu untuk plusnya data, dan yang kabel keempat itu biasanya ground atau negatif teman-teman. Nanti saya kasih gambarnya posisinya di mana. Akhirnya saya coba untuk ini, kemarin saya kasih baterai, saya cek pakai AVO,
memang benar teman-teman, di situ ada 5 volt di posisi USB. Jadi langsung saja saya balik ya. Ini kebetulan kemarin memang saya belum nggak sempet ya, karena waktunya nggak memungkinkan, banyak kesibukan, jadi nggak sempet untuk videonya. Nah ini saya ambilkan dari USB sini teman-teman. Nah ini kan ada USB ya. Nah, saya cari titik-titik ini ada 4 ya, jangan sampai salah. Di situ nanti ada male dan female dari USB itu sendiri. Nah ini bentar ya. Ya oke teman-teman ya. Di sini ya. Di sini ada kelihatan ya, ada 1, 2, 3 dan 4 ya. Ada 1, 2 ya, satu dari sini, 1, 2, 3 dan 4. Yang posisi 4 ini adalah negatif, yang ini adalah plus untuk data, pengkopian data. Yang baris ketiga ini pin yang ketiga. Yang sini yang kedua itu minusnya untuk ngopi data. Yang sini yang saya kasih isolasi ini, yang saya tutup pakai sulasi ini plusnya supply, jadi arus utama dari 5 volt USB itu sendiri. Memang saya sengaja ini kemarin sudah saya lem ya, agar tidak kena yang lainnya. Kalau bisa teman-teman bisa menjumpernya yang lebih baik lagi dari ini ya. Ini kemarin keterbatasan alat, saya jumper untuk supaya tidak terkena arusnya menyebar, makanya saya kasih isolasi di sini ya, saya tutup. Ini langsung saya tarik kabelnya saya masukkan di sini ya teman-teman. Masukkan sini kabelnya dari sini ya. Langsung saya jumper ke, nah ini saya larikan ke fan-nya. Ini saya putus yang arus 5 volt, yaitu yang kabel warna merah biasanya 5 volt ya. Ini tapi untuk yang groundnya sama otomatiknya, temperatur otomatis untuk nyalanya, ini kabel hijau sama ground sama hijau sama kuning ini tetap ikut ke potnya karena dia tidak ada masalah. Yang bermasalah cuma supply-nya saja. Nah, terus untuk yang plusnya USB yang satunya, yang untuk data itu berapa volt, itu hanya 3 volt teman-teman. Biasanya itu 3 volt. Nah seperti ini ya. Nah ini yang saya jumper ini. Kenapa saya kok mengambil yang ini, dikarenakan yang pertama ini lebih memudahkan karena ada pinnya sudah di luar teman-teman ya. Jadi langsung dijumper di sini. Oke, sekarang kita coba untuk menyalakannya ya. Oke teman-teman, setelah ini saya coba untuk menyalakannya ya, bisa apa tidak. Nanti saya pasang pakai baterai, saya pasang nanti baterainya di sini. Untuk pengecekannya nanti di sini. Ini nanti menyalakannya pakai keyboard karena tombolnya ada di keyboard ya teman-teman. Kita cek apakah sudah bisa mutar atau tidak. Oke teman-teman, ini saya pasang dulu, baterainya sudah saya pasang, sama ini tombol keyboardnya saya pasang. Kita coba ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman lihat kan, dia bisa nyala. Oke, saya matikan ya teman-teman. Oke, mati. Oke teman-teman, berhasil kan? Oke, jadi intinya di situ teman-teman. Sebenarnya bisa diakali kalau kita mau menyalakan atau mengatasi fan yang tidak bisa nyala. Oke, untuk pengecekan fan-nya itu sendiri nanti akan saya buatkan video bagaimana caranya kita mengecek apakah masih bisa digunakan fan-nya laptop tersebut atau laptopnya teman-teman yang tidak bisa nyala itu, apakah dari fan-nya atau dari motherboardnya atau lainnya dari motherboard itu yang bermasalah, tepatnya di arus yang 5 volt itu tadi yang bermasalah. Oke,
besok akan saya buatkan video gimana caranya pengecekannya. Oke, terima kasih. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Ditunggu video selanjutnya, mudah-mudahan bermanfaat. See you the next video. Terima kasih. Assalamualaikum.